Wa qad qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Wa jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah qala ma a'adatta laha faqala ma a'adattu laha katsira salatin wala siyam illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Qala Anas fama ra'aitul muslimin farihu bi syai'in ba'dal Islam farahahum bidzalik. Wa qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu man dzaqa min khalisi mahabbatillahi ta'ala syaghalahu dzalik an talabid dunya wa awhashahu an jami'il bashar. Wa qala Al-Hasan man 'arafa rabbahu ahabbahu wa man 'arafa ad-dunya zahada fiha wal mu'min la yalhu hatta yaghfula fa idza tafakkara hazuna. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani inna min khalqillahi khalqan ma yashghaluhumul jinan wa ma biha minan na'im anhu fa kaifa yastaghiluna anhu bid dunya ila akhirih. Makna daripada kalam Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam doanya. Artinya Nabi kita pernah berdoa dengan doa ini, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Artinya, ya Allah, berilah aku rizki mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu, serta mencintai apa yang dapat mendekatkan aku kepada mencintaimu. Dan jadikanlah mencintaimu itu lebih aku sukai daripada air dingin. Nah, jadi di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah 4 perkara. Yang pertama, beliau minta kepada Allah agar menjadi orang yang selalu mencintai Allah. Itu yang beliau minta, agar menjadi orang yang mencintai Allah. Yang kedua yang Sidin minta adalah mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah, mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah. Yang ketiga, beliau minta kepada Allah mencintai sesuatu, baik itu manusia, baik itu benda, yang mendekatkan kepada kecintaan Allah. Yang keempat, beliau minta kepada Allah agar cinta kepada Allah itu lebih beliau sukai daripada air yang dingin yang sangat diperlukan oleh orang yang dahaga kehausan.
Nah, di sini artinya bahwasanya mencintai Allah itu bisa. Mencintai Allah itu bisa. Buktinya Nabi kita minta. Jakanya kada mungkin manusia itu bisa mencintai Allah, Nabi kita kada mau minta nang kada mungkin. Nah, berhubung manusia ini mungkin, artinya bisa saja mencintai Allah, lalu beliau minta kepada Allah agar dijadikan termasuk orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada para aulia, cinta kepada para salihin, cinta kepada orang ahli ibadah, cinta kepada orang yang takwa kepada Allah, dan mencintai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu sangat umum. Seperti kita mencintai kitab umpamanya, karena kitab ini adalah alat atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mencintai kain, mencintai pakaian, karena pakaian ini adalah selalu kupakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cinta kepada kendaraan, karena kendaraan ini yang selalu kupakai untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cinta kepada orang-orang yang menzalim dirinya, cinta kepada orang-orang yang memusuhi dirinya, cinta kepada orang yang memfitnah dirinya, cinta kepada orang yang menggibah dirinya. Nah, jadi minta kepada Allah agar kita bisa mencintai orang-orang yang menzalim kita, agar kita bisa mencintai orang-orang yang memfitnah kita, agar bisa mencintai orang-orang yang menggibah kita. Kenapa kita minta agar bisa mencintai mereka itu? Karena mereka itu orang yang sangat berjasa dalam meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya kita kada punya apa-apa, kada punya derajat, tapi karena dizalim orang, karena difitnah orang, karena digibah orang, lalu kita bisa memaafkan mereka itu. Nah, akhirnya derajat kita tinggi di sisi Allah. Ibadah kita sangat banyak nilainya di sisi Allah, karena kesabaran kita menghadapi mereka, karena kemaafan yang kita berikan kepada mereka. Nah, jadi kita patut minta kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang menganiaya kita itu, karena mereka itu mendekatkan diri kita kepada Allah lebih cepat daripada kita beramal ibadah, daripada kita berzikir. Artinya naiknya derajat kita tuh di sisi Allah. Kita berzikir 10.000 semalaman. Nah, 10.000 berzikir semalaman itu kita belum tentu bisa ikhlas sepenuhnya, belum tentu kita bisa khusyuk sepenuhnya. Tapi kalau orang ada menyakiti hati kita, kita bisa memaafkannya. Nah, itu sangat cepat menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melihat, kita mengetahui bahwa seseorang yang sangat tinggi kedudukannya, seseorang yang sangat mulia itu pasti ada orang yang menyakiti mereka. Pasti ada, karena itu merupakan tangga mereka untuk mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah. Kalau kita hidup, kada ada orang yang menzalim kita, kada ada orang yang memfitnah kita, kada ada orang yang menggibah kita, kada ada yang menyakiti hati kita, kita kada akan jadi orang yang mulia, kita kada akan jadi orang yang besar. Rasulullah itu dipuji oleh Allah bukan karena beliau banyak beribadah. Rasulullah dipuji oleh Allah bukan beliau banyak sembahyang.
Tetapi Rasulullah itu dipuji dan diagungkan Allah karena beliau punya akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di mana agungnya akhlak beliau, beliau memaafkan, bahkan berbuat baik kepada orang yang menganiaya beliau. Nah, jadi termasuk yang mesti kita cintai orang yang menganiaya kita itu. Termasuk orang yang kita sayangi orang yang menganiaya kita itu. Karena sebab mereka menganiaya kita, kita ada dapat peluang untuk maaf. Bila kita memaafkan, nah kita akan dapat nilai pahala yang tak terhingga. Nah, Rasulullah minta kepada Allah agar bisa mencintai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah.